Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Armando Ayop Octavian Hazari dengan NIM A11 2020 13025. Nah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai langkah-langkah dari tahap pengumpulan data hingga pembersihan data, kita akan melanjutkan tahap ke-6 hingga ke-9, yang mana tahap ke-6 adalah mengkonstruksi data hingga melakukan evaluasi. Baik, langsung saja kita mulai tanpa berlama-lama. Kita langsung mengkonstruksi data. Pada tahap ini bertujuan untuk membangun konstruksi data menggunakan data yang valid dan bersih. Nah, pada tahap sebelumnya saya sudah mengcopy dataset dan saya mendefinisikan dataset yang sudah dibersihkan dengan nama dataset clean. Jadi dataset clean yang di sini yang kita tampilkan itu berbeda dengan dataset yang ada atau terdapat di tahap pertama, kedua, maupun ketiga. Nah, jadi ini dataset yang berbeda, seperti itu. Kemudian, ini juga info terbaru dari dataset. Nah, jadi munculnya seperti ini ya. Deskripsinya juga. Nah, seperti ini. Saya juga masih menggunakan transpose. Nah, ini visualisasi baru tiap kolomnya setelah dibersihkan. Nah, tadi untuk kemarin, kan setelah kita melakukan pembersihan outlier, ada beberapa yang memang tidak menampilkan grafik seperti yang kita harapkan ya. Ya, jadinya grafiknya seperti ini. Ada sekitar 3 kolom kalau nggak salah. Nah, ini nanti akan berpengaruh sebenarnya. Cuman memang saya tidak menghapusnya sengaja. Ya, nanti efeknya seperti apa kita akan lihat ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan menampilkan korelasi antar fiturnya. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, karena itu tidak ada nilainya sama sekali, ada 3 kolom ya, kurang lebih. Maka hasilnya tidak bisa rapat. Jadi seperti ini untuk matriks korelasi numeriknya. Namun, kenapa kok saya tidak menghapusnya? Ya, karena tidak ada urgensinya teman-teman untuk menghapus ini. Jadi saya tetap mempertahankannya. Karena memang datanya valid. Seperti itu. Sebenarnya saya juga penasaran sih, ketika dihapus apakah nanti berefek banyak gitu. Ya pasti ada efeknya, cuman kita tidak tahu kan. Harus diteliti lagi, seperti itu. Namun saya mencoba untuk tetap mempertahankannya. Seperti itu ya teman-teman. Setelah kita melakukan konstruksi data, kita melakukan labeling, menentukan tabel di tahap yang nomor 7. Nah, di tahap ini bertujuan untuk labelisasi dataset agar dapat diolah, dikenali, dan diklasifikasikan ya teman-teman. Nah, pertama kita import dulu library-nya. Sini ada cukup banyak ya library-nya yang kita gunakan. Kita gunakan Escalon itu ada beberapa, ada model selection. Nah, ini trend test split ya untuk menguji dan melatih data. Dan kita juga ada Escalon pre-processing, ada 3 macam. Nah, ada standard scaler, min max scaler, dan label encoder. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya. Yang standar scaler itu untuk melakukan penskalaan data agar dimensi data itu menjadi seragam ya teman-teman. Kalau dimensinya belum seragam itu nanti pengaruh di pengelolaan nanti, di modeling nanti itu akan mempengaruhi hasilnya juga. Dan min max scaler melakukan penskalaan data juga, jadi ada 2 pendekatan di sini. Terus yang selanjutnya ada label encoder ya. Nah, itu data kategori menjadi data numerik. Jadi kan kemarin itu fatal health yang saya jelaskan di video sebelumnya itu kan
berupa 1, 2, 3 gitu kan. Nah, padahal 1, 2, 3 itu memiliki makna, ada maknanya sendiri. Cuman karena dari datasetnya sendiri sudah dirubah, ya bagus. Berarti kita tidak perlu repot-repot lah untuk melakukan label encoder. Sebetulnya seperti itu sih. Nah, ini juga ada library collection counter untuk menghitung frekuensi data kategori. Dan IMB learn, oversampling, undersampling. Ini kita pakai smooth, kita pakai random undersampler. Ini kita untuk menangani oversampling ya. Ya, apa sih yang namanya oversampling dan undersampling nanti kita jelaskan di bawah ya teman-teman. Nah, kemudian ada ini combine ya. Jadi kita melakukan oversampling dan undersampling dengan teknik smooth tomek ini. Jadi ini kombinasi dua apa ya dua dua aturan lah gitu. Smooth itu kan sudah ada aturan sendiri, ada eh, cara lah untuk menangani oversampling itu. Nah, kita kombinasikan dengan tomek juga gitu sih teman-teman. Oke, setelah kita import library-nya, kita pisahkan variabel X dengan variabel Y dengan cara seperti ini ya. Dan kita mengecualikan kolom yang menjadi target yaitu fatal health di sini ya. Jadi X itu tuh merupakan fitur dan Y itu sebagai target ya. Jadi kita melepaskan fatal health agar tidak teridentifikasi menjadi fitur ya. Jadi nanti double dong. Nah, sedangkan yang di Y kita deklarasikan fatal health itu sebagai target. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini caranya. Dan kita memisahkan data uji dan data latih. Nah, seperti ini ya. Tadi library-nya, train test split. Nah, setelah terpisah, jadinya seperti ini tampilannya. Nah, terus kita akan melakukan normalisasi data variabel X ya. Kita akan normalisasi dulu penskalaan tadi. Kita menggunakan cara min-max scaler. Dengan cara ini. Dengan seperti ini. Kemudian saya di sini melakukan encoding sih. Sebenarnya tidak perlu, tidak apa-apa. Cuman saya ingin memastikan saja. Saya encoding ulang sini. Karena datanya kan sebenarnya sudah numerik ya teman-teman. Tapi saya masih memutuskan untuk teruskan encoding gitu. Nah, ini untuk memeriksa dan menangani data. Jadi kalau kita melakukan encoding itu kan pasti ada data yang berubah ya. Karena saya memaksakan untuk melakukan encoding, jadinya ada data yang berubah. Ya kita harus memeriksa dan menanganinya ulang gitu. Jadi menangani untuk yang nilainya non nil teman-teman, kita tangani ulang seperti itu. Setelah tertangani selesai, nah di sini kan muncul sebelum diimputasi atau berapa. Nah, ini udah semua ya gitu. Oke, kita lakukan oversampling untuk teknik smooth. Nah, oversampling itu pada dasarnya teman-teman, data minoritas itu akan dilipat gandakan agar setara dengan data yang mayoritas ini. Jadi kan data yang mayoritas ini kan 1322. Sedangkan data yang minoritas ini kan ada 231 dan ada 147 ini kan. Nah, kita akan menyamaratakan yang namanya teknik oversampling itu data yang minoritas ini, ada dua data minoritas ini untuk jumlahnya disamakan dengan cara seperti apa? Dengan cara duplikasi teman-teman, secara acak. Jadi 231 data di sini
itu kita tidak tahu ya yang diduplikasi yang mana. Pokoknya ini duplikasi menjadi sekian banyak ini gitu. Kalau itu kalau oversampling, kalau undersampling terbalik malahan. Jadi yang 1322 ini bisa dijadikan 147. Begitupun yang 231 ini jadi 147 semua. Seperti itu kalau undersampling. Itu ya berbedanya oversampling dan undersampling. Nah, di situ kita sekarang juga ingin uh, menampilkan visualisasinya ya. Ini menampilkan visualisasi. Ini sebelum kita melakukan oversampling ya teman-teman. Jadi seperti ini perbandingannya. Nah, setelah kita lakukan oversampling, nah jadinya seperti ini ya, setara ya teman-teman tiga ini. Nah, ini sebelumnya, before afternya terlihat jelas ya. Nah, sebenarnya di sini kan juga sudah kelihatan. Nah, ini visualisasinya seperti itu. Nah, ini saya sejajarkan. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan oversampling. Itu. Kemudian kita menentukan model. Pada tahap ini kita juga akan import lagi library yang kita butuhkan apa saja. Dan di sini saya banyak memakai model ya teman-teman. Ada berapa nih? Random Forest, KNN, Decision Tree, SVM, dan ANN gitu. Nah, nanti kita akan membandingkan kan ke 1, 2, 3, 4, 5 model ini nanti mana sih yang memiliki akurasi yang paling tinggi gitu. Nah, random forest itu seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Confusion metricnya, kemudian classification report gitu. Ini codingan ini sebenarnya kalau mau ditampilkan correlationnya juga bisa sih teman-teman. Jadi kayak heat map, tapi nanti jatuhnya per per modeling ini ada sendiri gitu. Cuman ini kebetulan tidak saya tampilkan karena menurut saya membaca dari sini sudah cukup sih gitu. Nah, ini yang KNN hasilnya seperti ini, decision tree hasilnya seperti ini juga. Yang KNN ya tadi, mohon maaf kalau kecepatan. Ini KNN. Ini decision tree. Dan ini SPM. Nah, ini ANN. Oke. Ya, ini pusing ya teman-teman kalau codingannya seperti ini. Kita kan penasaran hasilnya, kita akan lihat hasilnya ya teman-teman ya. Yang pakai gambar itu kan pasti lebih enak. Nah, ini kita masuk ke tahap evaluasi. Nah, di evaluasi itu kita akan masuk langsung saja ke skor. Ya, langsung aja ke skor. Nah, di skor ini kita akan tampilkan ya teman-teman, jeng-jeng. Nah, ini udah ketahuan nih di tes skor. Ini bukan hasilnya ada dua ya teman-teman. Jadi kalau yang ini tuh urut karena kan saya memanggilnya tuh urutnya KNN, Decision Tree, Random Forest, SVM sama ANN. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dari urutan yang paling tinggi nih. Data Random Forest, akurasi test score-nya tuh yang paling tinggi. Bentar, teman-teman. Nah, ternyata Random Forest tuh akurasinya paling tinggi disusul KNN, kemudian Decision Tree, SVM, dan ANN. Nah, untuk trend score-nya yang paling tinggi itu di sini Decision Tree lagi. Oh, bukan ding, tadi kan Random Forest ya. Yang di sini Decision Tree, kemudian Random Forest. Disusul KNN, ANN, dan SPM gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan hasilnya seperti ini, kita kalau dibentuk persentase ya seperti ini teman-teman, sama aja sih, ini 87%, 86, 92, 86, 86 ya. Ada yang 100% ini decision tree di
sewaktu dia mengelola data training, gitu. Nah, ini kita tampilkan dengan bentuk diagram. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Mana yang bagus? Yang bagus itu adalah ketika data tren dan data tesnya itu tidak jomplang, teman-teman. Jadi data trennya 100, tapi data tesnya kok akurasinya selisihnya banyak. Nah, itu kurang bagus ya. Nah, di sini yang paling baik tentu kebetulan random forest ya, teman-teman. Ini terlihat di sini. Bisa kita lihat di sini random forest dari 20 ini kan data trennya 20 persenan, data tesnya ini 21, jadi turunnya itu nggak banyak, teman-teman. Kita bandingkan dengan decision tree ya. Decision tree ini 20,8 untuk data trennya, kemudian yang data tesnya 19,7. Itu kalau dibandingkan tentu masih bagus random forestnya. Seperti itu sih, teman-teman. Jadi hasil evaluasinya kita dari kelima model ini yang cocok ya untuk mengelola data ini. Bukan berarti random forest itu yang terbaik selamanya. Ya, kita sesuaikan juga dengan datanya. Kebetulan di data ini yang paling baik adalah random forest. Seperti itu. Oke, cukup. Ya, ini singkat aja sih memang karena tinggal evaluasi aja kan. Kalau menentukan model mah ikut ini. Sebenarnya yang lebih ribet itu kan sewaktu kita ini ya proses menentukan label itu, labelisasi ini. Jadi dari normalisasi, encoding, over sampling itu juga gitu. Kalau sudah datanya udah siap, ya tinggal dimasukkan ke model dan dicek evaluasinya seperti apa. Baik, mungkin segitu cukup sampai di sini. Jadi kalau teman-teman belum lihat part satunya, lihat part satunya dulu, baru lihat part 2-nya, karena part 2 ini merupakan lanjutan dari part 1. Sekian, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.